betul. Kelompok 9 izin mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai konteks hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Zafir Fajrin. Dan nama saya Mutiara Zahra. Berikut adalah kasus perusahaan rumah doa umat Kristen di Padang. Kronologi dari pada Minggu 27 Juli, kelompok massa membawa kayu, pisau, dan batu mendatangi rumah doa GKSI Anugerah di Kelurahan Padang Harai, Padang. Sekitar pukul jam 4 WIB saat puluhan anak-anak sedang mengikuti pendidikan agama Kristen. Di dalamnya massa kemudian melempari batu, memecahkan kaca, merusak kursi sambil meneriakkan bubarkan. Untuk latar belakangnya, rumah doa ini digunakan untuk memberikan pendidikan agama bagi anak-anak Kristen yang tidak mendapatkan pelajaran agamanya di sekolah negeri. Next. Berikut adalah analisis SWOT jangka pendek. Respon cepat aparat penegak hukum. Kepolisian telah mengamankan 9 tersangka pelaku perusahaan, menunjukkan komitmen penegakan hukum. Penegakan hukum pidana harus responsif terhadap konflik sosial. Advokasi dari lembaga hukum dan masyarakat sipil, adanya pendampingan hukum bagi korban, menunjukkan kesadaran kolektif untuk memperjuangkan keadilan. Next. Berikut adalah weakness dan opportunity. Weaknessnya, ketidaksopanan aparat dalam mencegah kekerasan wajib. Opportunity-nya, kolaborasi lintas pemangku kepentingan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dapat membangun sistem pencegahan kekerasan. Next. Berikut adalah threat. Maraknya produk hukum daerah yang diskriminatif. Beberapa perda dinilai bermasalah dan bertentangan dengan semangat HAM nasional. Next. Kemudian ada analisis SWOT jangka panjang. Yang pertama ada strength atau kekuatannya. Dari kasus ini adalah potensi pendidikan agama yang transformatif, karena model pendidikan inklusif dapat mentransformasi mentalitas intoleran dalam generasi mendatang. Kemudian ada mekanisme HAM nasional, di mana lembaga HAM dapat menjadi watchdog jangka panjang untuk perlindungan minoritas. Yang ketiga ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila, di mana Pancasila sebagai dasar negara memberikan fondasi filosofis untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Next. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, di sini ada 3. Yang pertama ada ambivalensi negara dalam penegakan hukum, karena ketidakkonsistenan penegakan hukum mengikis perlindungan HAM jangka panjang. Kemudian konstitusi yang tidak netral, di mana interpretasi testik konstitusi mengalinasi kelompok minoritas non etis. Lalu kemudian ada budaya impunitas yang terstruktur, di mana ketidakadaan penegakan hukum terhadap kelompok intoleran yang memperkuat budaya kekerasan. Next. Selanjutnya ada opportunity, di mana penguatan sistem peradilan HAM yang lebih efektif. Kasus ini dapat menjadi momentum untuk menguji efektivitas sistem peradilan HAM dalam menangani pelanggaran HAM berat berbasis agama. Kemudian reformasi pendidikan agama inklusif. Model pendidikan agama inklusif dapat diadopsi secara nasional untuk mencegah intoleransi sejak dini. Lalu penguatan peran masyarakat sipil, lembaga pendidikan non formal dapat menjadi mitra strategis dalam membangun budaya toleransi. Next. Lalu untuk triknya sendiri, kegagalan negara dalam pemenuhan hak pendidikan. Kegagalan negara ini memenuhi hak pendidikan agama minoritas di sekolah formal akan memperdalam ketidakadilan struktural. Lalu ada implementasi pasal 28E ayat 1 UUD 1945, di mana bagi pasalnya itu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Negara gagal menjamin kebebasan ini karena kelompok minoritas dalam praktik, meski konstitusi menjamin secara formal, rumah doa yang seharusnya dilindungi justru menjadi target kekerasan berulang. Lalu pelanggaran prinsip negara hukum pada pasal 1 ayat 3, di mana pasalnya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Aparat daerah, RT atau lurah justru memicu kekerasan dengan meminta penghentian kegiatan tanpa jalur hukum yang jelas, menunjukkan penyimpangan prinsip negara hukum. Next.
lokal dan sosialisasi hak beribadah melalui media lokal. Next. Di sini kami menyimpulkan kerusakan rumah doa GKSI Anugerah di Padang mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak beragama minoritas dan masih kuatnya intoleransi berbasis agama di tingkat masyarakat. Nah, analisis SWOT ini menunjukkan bahwa kekuatan terletak pada respon hukum dan potensi pendidikan inklusif. Kemudian kelemahan utama adalah ketidakkonsistenan negara hukum, polarisasi agama dan budaya imunitas, lalu peluang hadir dalam bentuk kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan reformasi sistem pendidikan. Lalu yang terakhir adalah ancaman meliputi produk hukum daerah yang diskriminatif dan kegagalan negara memenuhi hak pendidikan agama minoritas. Next. Nah, di sini saran adalah untuk memperkuat peran negara dalam melindungi kebebasan beragama, lalu meningkatkan dialog antar umat beragama, mengintegrasikan pendidikan agama inklusif, memperkuat mekanisme HAM nasional, dan yang terakhir adalah menerapkan pendekatan restoratif justice dalam menyelesaikan konflik. Next. Ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan untuk analisis SWOT kami. Next. Sekian dari kelompok 9, kalau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.